Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Oke, sebelum itu Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Nanti kalian bisa bilang hadir ya, oke? Yang pertama Mbak Nuri Kurniawati. Hadir, Bu. Oke. Mbak Nurul Umah. Hadir, Bu. Oke. Mbak Di Ayu Setia. Hadir. Reni Alvina Rahmawanti. Hadir, Bu. Havinda Puspita. Hadir, Bu. Wicani Ramadanti. Hadir. Oke. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya sesuatu ya. Pernahkah kalian makan bakso? Sering. Oke. Dan pernahkah kalian menambahkan cuka pada bakso kalian? Jarang. Ada yang pernah? Pernah. Oke. Ada yang pernah ya? Jadi cuka itu memiliki rumus kimia CH3COOH yang dimana ia teridentifikasi sebagai salah satu golongan asam. Tapi bagaimana kalau fungsi cuka itu digantikan oleh aki yang dimana dia memiliki rumus kimia H2SO4? Apakah bisa? Tidak. Mengapa hari ini tidak bisa? Nggak enak. Beracun. Beracun, selain itu teman-teman. Dan itu bahaya, oke ya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena asam cuka itu merupakan elektrolit yang mempunyai kekuatan hantar listrik dengan yang rendah. Masih ingatkah kalian apa yang menyebabkan kekuatan daya hantar listrik dari suatu larutan di kelas 10? Lupa, Bu. Lupa. Oke ya. Jadi suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik karena pengaruh dari ion-ion yang dapat bergerak bebas. Tapi kan kita tidak tahu ya, apakah suatu larutan itu bisa menghantarkan ion-ion yang dapat bergerak bebas dengan mata. Maka dari itu kita perlu tahu suatu larutan itu merupakan suatu larutan yang lemah atau yang kuat. Dari mana asalnya? Dari perhitungan pH. Maka dari itu pada pembelajaran ini kita akan membahas mengenai perhitungan pH asam dengan tujuan sebagai berikut. Mbak Nurul, silakan dibacakan tujuannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian derajat keasaman atau pH, dan kekuatan asam. Yang kedua, siswa dapat menghitung pH asam kuat, yang ketiga, siswa dapat menghitung pH asam lemah. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian derajat keasaman dan kekuatan asam. Bisa minta tolong Mbak Di Ayu untuk membacakannya? Derajat atau tingkat keasaman larutan Ya, ini apa? Derajat atau tingkat kesamaan larutan tingkat keasaman larutan larutan yang tergantung pada konsentrasi ion H+ dalam larutan.
Menurut Sorensen, seorang peneliti kimia dari Denmark, tahun 1868-1939, 1838 sampai 1939 menyebutkan bahwa apa namanya? konsep pH Sama dengan Menlog 14. Dari definisi Sorensen kita dapat menyimpulkan teman-teman 3 rumus. Yang pertama, apabila H+ memiliki nilai 1 kali 10 pangkat N, satu kali 10 pangkat min N, maka pH-nya menjadi berapa? N. Sedangkan apabila H+ memiliki pH X kali 10 pangkat min N, maka pH-nya nilainya berapa teman-teman? Min log X. Sebaliknya, kalau misalnya diketahui nilai pH-nya itu berapa? Min N, maka H+-nya akan menjadi berapa? 10 pangkat min N. Next. Kemudian, bagaimana sih hubungan antara tingkat keasaman dengan pH? Minta tolong Mbak Hafidah dibacakan. Hubungan tingkat keasaman dengan pH. Semakin asam suatu larutan, maka semakin kecil nilai pH-nya dan sebaliknya. Bagaimana kalau misalnya dia semakin kalau pH-nya semakin besar, maka asamnya semakin sedikit. Hal ini terjadi karena kenapa Mbak Vida? Karena tingkat keasaman ditentukan banyaknya konsentrasi ion H+. Karena tingkat keasaman ditentukan oleh banyaknya konsentrasi ion H+. Paham ya? Jadi kalau misalnya semakin asam suatu larutan, maka nilai pH-nya akan semakin kecil. Kalau nilai pH-nya semakin besar, maka dia semakin sedikit asam, yang artinya jadi dia akan mengalami sifatnya basal. Seperti itu. Ada pertanyaan? Belum. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kekuatan asam. Apa itu kekuatan asam? Boleh dibacakan Mbak Cahni? Kekuatan asam dinyatakan dalam besaran derajat ionisasi besaran derajat dan tetapan kesetimbangan ionisasi atau HA.
Dari sini kita akan bahas satu persatu mengenai pengertian dari derajat ionisasi dan keseimbangan Ka. Oke ya. Yang pertama adalah derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu apa teman-teman? Perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Dengan jumlah zat mula-mula. Yang hal ini dapat kita tuliskan rumusnya. Kosen alfa sama dengan jumlah zat yang mengion diper jumlah zat mula-mula. Nah, jika kita mengulas di kelas 10 pembelajaran elektrolit dan elektrolit untuk nilai dari derajat ionisasi atau alfa ini bernilai 0 kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan 1. Apa artinya Ibu? Artinya adalah kalau misalnya dia alfanya itu 1, dia adalah termasuk larutan elektrolit kuat. Yang artinya juga ia melakukan atau dia berionisasi secara sempurna. Nah, gimana kalau misalnya alfanya itu kurang dari 1? Artinya apa? Dia termasuk elektrolit lemah. Yang dimana juga ia dapat diartikan dia melakukan ionisasi sebagian. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Yang selanjutnya adalah tetapan kesetimbangan ataukah Ka. Tetapan ionisasi. Tetapan ionisasi asam atau Ka. Boleh dibantu Mbak Reni? Tetapan kesetimbangan ion untuk ionisasi asam. Tetapan ionisasi asam atau Ka secara umum, reaksi ionisasi asam lemah valensi 1 disebut tetapan ionisasi asam. Semisal seperti ini teman-teman, anak-anak sorry. Jika Ibu punya asam lemah yang dirumuskan dengan Ha, yang dimana ia memiliki fase aquos, yang dimana juga dia bereaksi bolak-balik menghasilkan H+ dengan aquos dan amin dengan aquos. Maka Ka yang terbentuk dalam kesetimbangan ini adalah apa teman-teman itu? Konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin per konsentrasi Ha. Oke? Jadi produk diper konsentrasi reaktan sama dengan materi yang kemarin ya, yang kesetimbangan ya. Oke? Paham sampai sini anak-anak?
Nah, yang selanjutnya ini merupakan salah satu contoh dari tetapan ionisasi Ka. Jadi beberapa asam lemak. Ingat ya, digarisbawahi. Kalau Ka itu untuk asam lemak. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih hubungan tetapan ionisasi asam dengan derajat ionisasi? Karena asam yang memiliki tetapan ionisasi dan derajat ionisasi adalah asam lemak, maka dari itu dia mengalami suatu kesetimbangan. Dari reaksi ini ya teman-teman, kita buat MRS. Ha dia bereaksi dengan mengalami reaksi bolak-balik menghasilkan ion H+ plus A amin. Oke. MRS. Oke ya, hanya ini kita upamain sebagai molar. Jadi M besar. Karena dia mengalami ionisasi, maka dari itu di bereaksi ini kita kaliin alfa atau derajat ionisasi. Ini juga alfa, ini juga alfa. Nah, karena ini dia mengalami kesetimbangan atau setimbang, maka ini di min, ini di plus, ini di plus. Maka hasilnya ini menjadi M kali 1A, ini MA, ini MA. Sampai sini? Apakah sudah paham teman-teman? Sampai sini? Paham. Oke. Nah, karena nilai kesetimbangan M min MA itu sangat kecil, maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa nilai M min MA sama dengan M. Oke? Dari situ, ini apakah sudah selesai Mas Ahmad? Sudah. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa nilai dari Ka-nya di reaksi tersebut adalah Ka sama dengan MA dikali MA per M. Ini maksudnya ini dikali ya, setiap dikali ya, oke? Paham ya? Karena kalau dalam sistematis atau matematika itu ini bisa dicoret, maka dari itu Ka-nya menjadi M kali A kuadrat. Oke ya, A kuadratnya ini kita juga dapat mencarinya dengan apa? Menjadikan A akar. Oke ya, jadi Ka dikali per M. Untuk menghilangkan kuadrat maka di A akar, maka Ka per M. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Belum. Oke. Yang selanjutnya adalah rumus perhitungan pH asam kuat. Ini boleh dihapus? Boleh. Berarti ke D ya? Ya, ke D. Oh, C, sorry. Oke ya. Berarti perhitungan pH larutan asam. Boleh minta tolong Mbak Nuri dibacakan pH asam kuat itu yang bagaimana sih? Asam kuat dapat mengion sempurna. Oke. Maka pH larutan dapat ditentukan Dari apa? dapat ditentukan jika konsentrasi asamnya diketahui.
apabila konsentrasi asamnya diketahui. Senyawa asam kuat seperti HCl, HBr, HCl, HBr, HBr, H2SO4, H2SO4, HNO3, HNO3, HClO3, HClO3, dan HClO4. HClO4. Nah, karena kalian ibu tahu ya kalau kalian tuh tipikal orang-orang yang aduh lupa ini hafalannya gitu kan. Nah, ibu ada sedikit jembatan keledai. Gimana sih cara menghafalkan mana yang larutan asam kuat dan mana yang larutan asam lemah, khususnya yang asam kuat. Kita pakai jembatan keledai. Celana baru ibu sobek nomor 3 celah 3 celah 4. Oke ya, emang agak alay ya ininya. Sobek, disobek. Oke, paham sampai sini? Nah, karena yang poin nomor 2 itu H+ dapat ditentukan dari konsentrasi asam, maka rumus pH asam kuat menjadi konsentrasi H+ sama dengan apa? M kali valensi asam. Kita mengulas lagi di rumus teori Arrhenius yang dimana dia berbunyi kalau asam itu menghasilkan ion H+, ya toh? Nah, valensi asamnya itu apa? Dilihat dari unsur H-nya. Oke ya? Atau kita dapat menuliskannya Na karena dia asam dikali Xa untuk konsentrasi H+-nya. Oke, sampai sini paham? Paham Ibu? Oke. Boleh dihapus yang ini? Boleh. Yang berikutnya kita beralih ke asam lemah. Mbak Cahni, silakan. Asam lemah itu apa Mbak Cahni? Asam lemah Hmm. mengion sehingga pH larutan dapat ditentukan jika derajat ionisasi atau alfa atau tetapan ionisasi asam Ka juga diketahui. Senyawa asam lemah seperti HF, HCN, dan CH3COOH Dapat ditentukan apabila apa? jika derajat ionisasi atau tetapan ionisasi asamnya diketahui. Derajat ionisasi dan ketetapan asamnya diketahui. Contoh dari asam lemah adalah apa? HF, HCl, Bu, itu pH bukan H+. Yang itu loh, yang H+ dapat diketahui. pH. Oh, pH. Terima kasih. Oke. Paham ya? Sampai sini. Nah, rumus dari penentuan pH asam lemah adalah sebagai H+, karena dia derajat ionisasi berarti derajat ionisasi dikali Ma. Ada juga akar dari Ka dikali Ma. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke. Ibu punya 3 rumus soal ya. Apakah sini sudah ditulis? Sudah, Bu. Sudah ya.
Contoh soalnya boleh dibacakan Mbak Nurul yang nomor pertama. Larutan tentukan pH dari Larutan apa? HCl 0,01 molar. 0,01 molar. Kira-kira HCl ini termasuk asam kuatkah atau asam lemah? Kuat. Berarti kalau kuat dia identik dengan apa teman-teman? Konsentrasi asam dan valensi asam. Maka dari itu langkah pertama kita harus menentukan konsentrasi asam dengan cara XA dikali MA. Oke ya. HCl ini dia mempunyai H berapa teman-teman? 1. MA-nya berarti 0,01. Kalau kita jadikan pangkat menjadi 1 dikali 10 pangkat min 2. Berdasarkan teori Sorensen, kalau misalnya bentuknya seperti ini, berarti pH-nya menjadi berapa? Min log H plus sama dengan berapa? Min log 1 kali 10 pangkat min 2 atau 2. Kalau berdasarkan matematis kan 2 min log 1. Nilai dari log 1 itu berapa teman-teman? 0. Maka 2 kurangi 0, 2. Paham sampai sini? Ada pertanyaan kira-kira? Belum. Oke. Ini sudah selesai yang ini? Sudah. Yang nomor 2 tolong dibacakan Mbak Nida. Tentukan pH dari larutan H2SO4 H2SO4 berapa molar? 0,002 molar. Oke. Langkah pertama sama ya seperti yang larutan HCl. Jadi kita harus menentukan apa? Konsentrasi H plus dengan cara XA kali MA. Nah, di H2SO4 ini hanya jumlahnya ada berapa teman-teman? 2. Berarti 2 dikali 0,002. Karena ini kita harus menjadikannya apa? Pangkat. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 2 4 kali 10 pangkat min 3. Maka nilai dari pH-nya berapa? Min log H plus sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya 3 min log 4. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke, pintar ya ternyata. Alhamdulillah. Oke. Yang kita berlanjut ke nomor 3. Boleh dibacakan Mbak Diayu? Larutan apa? COOH. Dia mempunyai 0,1 M dengan K-nya berapa? 1 kali 10 pangkat min 5. Kira-kira CH3COOH itu dia asam lemah atau asam kuat? Asam lemah. Berarti kita nggak bisa pakai cara yang ini. Kita harus pakai caranya H plus sama dengan akar. Karena ini dia diketahuinya Ka, maka kita pakai akar. Jadi akar Ka kali MA. Ka-nya berapa teman-teman? 1 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 5. MA-nya 0,1. Kita ubah ke pangkat desimal, jadi 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1. Karena ini perpangkatannya itu dikali, artinya pangkatnya itu ditambah. Pintar. Jadi 10 pangkat min 6. Kira-kira hasilnya berapa? 10 pangkat min 3. Kenapa hasilnya 10 pangkat min 3? Ada yang tahu? Dibagi 2. Ya, karena ini dalam matematika, ingat ya, matematikanya ya, oke ya. Jadi kita ubah bentuk pangkatnya itu menjadi pangkat setengah. Ini 6, oke ya. Ini 3, seperti itu, paham? Maka dari itu nilai pH-nya kita dapat ketahui menjadi min log apa? H plus sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 3. Berarti 3 min log 1.
1, hasilnya 3. 3. Di 3 soal ini apakah ada pertanyaan teman-teman? Enggak ada. Tidak, Bu. Ya? Oke, sekarang Ibu minta buat 2 kelompok. Satu kelompok isinya 2 orang ya. Karena ini berhubung ada 6, jadi kalian bertiga-tiga saja. Oke, kerjakan ya. Ini boleh Ibu hapus? Boleh, Bu. Untuk yang kelompok ini nomor 1, 2, kalau ini untuk 3 dan 4. Bisa pakai kalau boleh. 1, 2. Kita 1 kilo. Iya. Oh, boleh. Berarti kamu nomor 3 dan 4 ya, sebentar. Nomor 1 tadi Oh, katanya. oh iya, sorry. Ini 1, 2, ini 3, 4 ya. Oh, iya. Mohon maaf. Silakan Kak. Insya Allah. Ada yang kesulitan nggak? Mbak Nurul ada kesulitan nomor 3 dan 4? Belum. Oke. Ditulis ya nama kelompoknya ya. Untuk dengan evaluasi ibu minggu depan. Ini ya, maju ya.
Terima kasih ya bagi yang sudah maju. Oke, kita bahas yang nomor 1. Harga pH larutan asam formiat itu 0,02 M dengan diketahui Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Oke, langkah pertama adalah menentukan H+-nya dengan Ka dikali M Ma. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Ma-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 2. Jadinya 4 kali 10 pangkat min 6. Karena ini akar 4 itu 2, nilainya akar 4 itu hasilnya 2, dan 10 pangkat min 6 itu hasilnya min 3, maka hasil dari konsentrasi H+-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Ini sudah benar ya. Nah, langsung ke pH. Pakai rumus min log H plus. Berarti min log 2 dikali 10 pangkat min 3. Menurut Sorensen juga, kan kalau misalnya X kali 10 pangkat min N, maka pH-nya menjadi M min log X. Oke, ini sudah benar ya. Sekarang yang nomor 2. Sebanyak 250 ml larutan 0,05 H2SO4 memiliki pH berapa? Ingat ya, ini maksudnya sebanyak 250 ml itu dia hanya sebagai pengecoh. Oke? Jadi kita tuh hanya membutuhkan Ma dan nilai dari XA-nya. Oke ya, benar ya? Konsentrasi H+ sama dengan XA kali Ma. Karena ini H2SO4, maka XA-nya jumlahnya berapa? 2. Ma-nya kita jadiin ke pangkat negatif, jadi 5 kali 10 pangkat min 3. 2 dikali 5 10. 10 dikali 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 2. Juga. Maka pH-nya langsung aja min log konsentrasi H+ sama dengan, ini enggak gini ya teman-teman, anak-anak, min log 1 kali 10 pangkat min 2. Nanti hasilnya menjadi 2 min log 1 sama dengan 2. Oke, ingat ya. Kalau ini udah disubstitusiin nggak boleh begini ya. Oke? Paham? Oke. Selanjutnya yang nomor 3. Suatu asam lemah Ha-nya memiliki pH 4 min log 5. Berarti kita ubah ke bentuk H+-nya. Kalau pH-nya 4 min log 5 berdasarkan Sorensen, berarti X kali 10 pangkat min N, maka pH-nya N min log X. Dan kebalikannya, berarti ini sebagai apa? X, ini 10 pangkat min N. Maka hasilnya seperti ini ya. Oke, benar ya. Nah, karena ini asam lemah, berarti kita pakai rumus yang enggak XA tapi akar Ka kali Ma. Oke. H+-nya kita substitusi. Jadi berapa? 5 kali 10 pangkat min 4. Untuk menghilangkan akar berarti harus dihilangkan dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Oke ya. Maka Yang apa? Yang sebelah Sama-sama dikuadratkan. Terima kasih. Jadi 5 di pangkat 2 itu berapa? 5. 10 pangkat min 4 dikali 2. Ini enggak dikuadratkan ya, tapi dikali. Oke ya, berarti 10 pangkat min 8. Karena ini kita ubah ke bentuk lebih simpel, yaitu 25 kali 10 pangkat min 6. Oke ya, maka Ma-nya menjadi 25 kali 10 pangkat min 8 dibagi 25 kali 10 pangkat min 6. Ini sudah benar. Hasilnya menjadi Ma sama dengan 10 pangkat min 2. Oke, soal yang terakhir, last number. Larutan Ha 0,1 memiliki pH-nya 3. Nah, yang ditanyakan adalah nilai apa? Ka dan derajat ionisasi. Maka langkah pertama kita harus mencari apa? Biar jadi derajat ionisasi harus mencari nilai Ka-nya. Karena ini lemah, berarti H+-nya berarti di akar. Oke ya. Akar Ka kali Ma. Untuk menghilangkan akar berarti harus siapa? Dikuadratkan. Berarti 10 pangkat min. Ka-nya kita substitusi 10 pangkat min berapa? Ka-nya yang mau dicari ya? Sorry, kita substitusi Ma-nya berarti 10 pangkat min 1. Maka Ka-nya hasilnya 10 pangkat min 5. Terus untuk mencari derajat ionisasi kita menggunakan rumus alfa sama
kita kita akar jadi 10 pangkat min 2. Benar semua. Tepuk tangan. Oke. Dari penjelasan Ibu, kita dapat menyimpulkan teman-teman bahwa pengertian dari derajat asam itu apa? Atau pH? Tadi apa? Ukuran apa ini? Derajat atau tingkat keasaman larutan yang tergantung ion H+ pada larutan. Bagaimana dengan kekuatan asam? Kekuatan asam itu gimana? Dia ditentukan dari derajat ionisasi dan tetapan ionisasi atau pH. Nah, oke, gimana cara menentukan pH asam kuat? Plus sama dengan XA kali MH. Nah, bagaimana menentukan pH asam lemah? Konsentrasi H+ sama dengan akar KA kali MH. Ada lagi? Kalau pakai ini derajat ionisasi, konsentrasi H+ sama dengan derajat ionisasi dikali MH. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Any question, guys? Udah paham Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Jangan lupa ya, minggu depan kita akan mengadakan evaluasi untuk perhitungan pH asam ini. Jangan lupa dipersiapkan ya. Oke? Baik, Bu. Oke teman-teman, oke anak-anak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas antusiasnya yang sangat-sangat hebat lah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekian dari Ibu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di minggu depan, kita ulangan. Oke, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.